Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan Abu Maisuja Channel. Abu Maisuja Channel kali ini akan membahas biografi singkat guru sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Martapura, Kalimantan Selatan. Guru sekumpul atau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari lahir di Desa Tunggul Irang, Kota Martapura pada 11 Februari 1942. Ulama besar asal Kalimantan Selatan ini meninggal di Sekumpul Martapura pada 10 Agustus tahun 2005 di usia 63 tahun. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah ulama dan tokoh yang sangat karismatik dan populer di Kalimantan Selatan. Beragam sebutan dan gelar disematkan kepada ulama Tanah Banjar Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Di antaranya adalah di masa kecil Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani disebut Kusairi. Dia juga dikenal dengan sebutan guru sekumpul, guru ijai keraton, guru jaini sekumpul, tuan guru, dan abah guru sekumpul. Adapun gelar panjang yang diberikan masyarakat luas terutama dari kalangan ulama adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani, Syekhuna Al-Alim Al-Alamah Muhammad Zaini bin Al-Arif Billah Abdul Ghani, Syekhuna Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Al-Bahar Al-Ulum Al-Wali Al-Kutubi Al-Syekh Al-Mukarram Maulana Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Guru sekumpul dilahirkan pada malam Rabu 11 Februari 1942 atau 27 Muharram 1361 Hijriah di Desa Tunggul Irang, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, dari pasangan suami istri Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman dengan Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhyiddin. Guru sekumpul merupakan keturunan ke-8 dari ulama besar Banjar, Maulana Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Adapun silsilahnya adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani bin Abdul Manap bin Muhammad Seman bin Muhammad Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khalid bin Al-Alim Al-Alamah Al-Khalifah Hasanuddin bin Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani merupakan anak pertama, sedangkan adiknya bernama Hajah Rahmah. Syekh Muhammad Zaini memiliki dua putra, yaitu Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hapi Badali. Guru sekumpul sewaktu kecil selalu berada di samping ayah dan neneknya yang bernama Salbiah. Mereka menanamkan kedisiplinan dalam pendidikan tauhid dan akhlak serta belajar membaca Al-Quran. Karena itulah guru pertama dari guru sekumpul adalah ayah dan neneknya sendiri. Semenjak kecil ia sudah digembleng orang tua untuk mengabdi dan menuntut ilmu pengetahuan dan ditanamkan perasaan cinta, kasih, dan hormat kepada para ulama. Menurut riwayat, guru sekumpul sewaktu kecil sering menunggu Al-Alim Al-Fadil Syekh Zainal Ilmi yang ingin ke Banjarmasin hanya semata-mata untuk bersalaman dan mencium tangan. Gembelengan ayah dan bimbingan intensif pamannya semenjak kecil betul-betul tertanam. Semenjak kecil ia sudah menunjukkan sifat mulia, penyabar, ridha, pemurah, dan kasih sayang terhadap siapapun. Kasih sayang yang ditanamkan dan juga ditunjukkan ayahnya sendiri. Misalnya, suatu ketika hujan turun deras, sedangkan rumah guru sekumpul pada saat itu sudah sangat tua dan reot, sehingga air hujan merembes masuk dari atap-atap rumah. Pada waktu itu sang ayah menelungkupinya untuk melindungi tubuhnya dari hujan dan rela membiarkan dirinya sendiri diguyur air hujan. Abdul Ghani bin Abdul Manap, ayah dari guru sekumpul, juga adalah seorang pemuda yang soleh dan sabar dalam menghadapi segala situasi dan sangat kuat menyembunyikan derita dan cobaan. Tidak pernah mengeluh kepada siapapun. Cerita duka dan kesusahan sekaligus juga merupakan inti sari kesabaran. Dorongan untuk terus berusaha yang halal, menjaga hak orang lain, tidak mubazir, bahkan sistem manajemen usaha dia sampaikan kepada generasi sekarang lewat cerita-cerita itu.
Beberapa cerita yang diriwayatkan adalah sewaktu kecil mereka sekeluarga yang terdiri dari 4 orang hanya makan satu nasi bungkus dengan lauk 1 biji telur yang dibagi 4. Tak pernah sekalipun di antara mereka yang mengeluh. Pada masa-masa itu juga ayahnya membuka kedai minuman. Setiap kali ada sisa teh, ayahnya selalu meminta izin kepada pembeli untuk diberikan kepada Qushairi atau guru sekumpul waktu kecil, sehingga kemudian sisa-sisa minuman itu dikumpulkan dan diberikan untuk keluarga. Adapun sistem mengatur usaha dagang, ayah guru sekumpul menyampaikan bahwa setiap keuntungan dagang itu mereka bagi menjadi 3, sepertiga untuk menghidupi kebutuhan keluarga, sepertiga untuk menambah modal usaha, dan sepertiga untuk disumbangkan. Pernah sewaktu kecil Qushairi atau guru sekumpul kecil bermain-main dengan membuat sendiri mainan dari batang pisang. Kemudian sang ayah keluar dan melihatnya. Dengan ramah sang ayah menegurnya, "Nak, sayangnya mainan itu padahal bisa dibuat untuk sayur." Qushairi langsung berhenti dan menyerahkannya kepada sang ayah. Guru sekumpul ketika masih muda tahun 1949 saat berusia 7 tahun, ia mengikuti pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Darussalam Martapura. Kemudian tahun 1955 pada usia 13 tahun, ia melanjutkan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Darussalam Martapura. Pada masa ini, ia sudah belajar dengan guru-guru besar yang spesialis dalam bidang keilmuan seperti Al-Alim Al-Fadil Sya'rani Arif, Al-Alim Al-Fadil Husain Qadri, Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Alamah Syekh Saman Mulia, Al-Alim Syekh Saman Jalil, Al-Alim Al-Fadil Al-Hafiz Syekh Nasrun Tahir, Kiai Haji Aini Kandangan. 3 yang terakhir merupakan gurunya yang secara khusus untuk mendalami ilmu tajwid. Usia 9 tahun, tepat malam Jumat, Qushairi bermimpi melihat sebuah kapal besar turun dari langit. Di depan pintu kapal berdiri seorang penjaga dengan jubah putih. Di pintu masuk kapal tertulis Safinah Al-Aulia. Qushairi ingin masuk tetapi dihalau oleh penjaga hingga dia tersungkur dan terbangun. Pada malam Jumat berikutnya, ia kembali bermimpi hal serupa, dan pada malam Jumat ketiga, ia kembali bermimpi serupa. Tapi kali ini ia dipersilakan masuk dan disambut seorang syekh. Ketika sudah masuk, ia melihat banyak kursi yang masih kosong. Ketika Qushairi merantau ke tanah Jawa untuk mencari ilmu, tak disangka tak dikira orang yang pertama kali menyambutnya dan menjadi guru adalah orang yang menyambutnya dalam mimpi tersebut. Dalam usia kurang lebih 10 tahun, guru sekumpul sudah mendapatkan khususiyah dan anugerah dari Tuhan berupa kasab khisi, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam atau yang terdinding. Dalam usia itu pula, Qushairi pernah didatangi seorang bekas pemberontak yang sangat ditakuti masyarakat karena kejahatan dan kekejamannya. Kedatangan orang tersebut sangat mengejutkan keluarga di rumahnya. Namun apa yang terjadi ketika laki-laki tersebut melihat Qushairi, ia langsung sungkem dan minta ampun. Ia memohon bimbingan dan diperiksa ilmunya yang selama itu ia amalkan. Jika ilmunya salah atau sesat, ia minta diluruskan dan dibimbing untuk bertobat. Syekh Saman Mulia adalah pamannya yang secara intensif mendidiknya baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah. Ketika mendidik guru sekumpul, guru Saman hampir tidak pernah mengajarkan langsung bidang-bidang keilmuan itu kepadanya kecuali di sekolahan. Tetapi Guru Saman langsung mengajak dan mengantarkan dia mendatangi tokoh-tokoh yang terkenal dengan spesialisasinya masing-masing, baik itu di daerah Kalimantan Selatan maupun di Jawa, untuk menuntut ilmu. Seperti misalnya ketika ingin mendalami hadis dan tafsir, Guru Saman mengajarkan atau mengantarkan guru sekumpul kepada Al-Alim Al-Alamah Syekh Anang Sya'rani yang terkenal sebagai muhaddisin dan ahli tafsir. Menurut guru sekumpul, di kemudian hari ternyata guru Tuha Saman Mulia adalah pakar di semua bidang keilmuan Islam.
Tapi karena kerendahan hatinya dan tawadu, dia tidak pernah menampakkannya ke depan khalayak umum. Semenjak kecil, pergaulannya betul-betul dijaga. Kemanapun bepergian selalu ditemani. Pernah suatu ketika Khusyairi ingin bermain-main ke pasar seperti layaknya anak sebayanya semasa kecil. Saat memasuki gerbang pasar, tiba-tiba muncul pamannya, Syekh Seman Mulia, di hadapannya dan memerintahkan untuk pulang. Orang-orang tidak ada yang melihat Syekh Seman Mulia. Begitu juga sepupu yang menjadi pengawalnya. Dia pun langsung pulang ke rumah. Sedangkan Al-Alim Al-Alamah Salman Jalil adalah pakar ilmu falak dan ilmu faraid. Pada masa itu hanya ada 2 orang pakar ilmu falak, yaitu yang diakui ketinggian dan kedalamannya adalah almarhum Kiai Haji Hanafiyah Gobet. Selain itu, Salman Jalil juga adalah Qadhi Qudat Kalimantan dan salah seorang tokoh pendiri YIN Antasari Banjarmasin. Salman Jalil ini pada masa tuanya kembali berguru kepada guru sekumpul sendiri. Peristiwa ini yang ia contohkan kepada generasi sekarang agar jangan sombong, dan lihatlah betapa seorang guru yang alim besar tidak pernah sombong di hadapan kebesaran ilmu pengetahuan, meski yang sekarang sedang menyampaikannya adalah muridnya sendiri. Selain itu, di antara guru-guru sekumpul lainnya yaitu Syekh Syarwani Abdan Bangil, Al-Alim Al-Alamah Syekh Al-Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Kedua tokoh ini biasa disebut guru khusus dia atau meminjam perkataan dia sendiri adalah guru suluk tarbiyah al-sufiyah. Kiai Falak Bogor Syekh Yasin bin Isa Padang Makkah, Syekh Hasan Masyad, Syekh Ismail Al-Yamani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Bar. Salah satu pesan guru sekumpul adalah tentang karomah, yakni agar kita jangan sampai tertipu dengan segala keanehan dan keunikan, karena bagaimanapun juga karomah adalah anugerah murni pemberian, bukan suatu keahlian atau skill. Karena itu jangan pernah berpikir atau berniat untuk mendapatkan karomah dengan melakukan ibadah atau wiridan. Dan karomah yang paling mulia dan tinggi nilainya adalah istiqomah di jalan Allah. Kalau ada orang mengaku sendiri punya karomah tetapi sholatnya tidak karuan, maka itu bukan karomah. Guru sekumpul juga sempat memberikan beberapa pesan kepada seluruh masyarakat Islam atau jamaah untuk menghormati ulama dan orang tua, baik sangka terhadap muslim, murah harta, manis muka, jangan menyakiti orang lain, mengampunkan kesalahan orang lain, jangan bermusuh-musuhan, jangan tamak atau serakah, berpegang kepada Allah pada kabul segala hajat, yakni keselamatan itu pada kebenaran. Adapun karya guru sekumpul adalah Risalah Mubarakah Manaqib Asy-Syaikh As-Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani, Ar-Risalatun Nuraniyah fi Syarhit Tawassulatis Samaniyah, Nubzatun fi Manaqibil Imamil Masyhur bil Ustadzil Adham Muhammad bin Ali Al-Ba'alawi. Ribuan jamaah rela berdesak-desakan demi mengantarkan guru sekumpul menuju tempat peristirahatannya yang terakhir. Guru sekumpul sempat dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth Singapura selama 10 hari. Pada 9 Agustus 2005, Selasa malam sekitar pukul 20.30 WITA, guru sekumpul tiba di Bandar Udara Syamsuddin Nor, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan menggunakan pesawat charter F-28. Kemudian 10 Agustus 2005, Rabu pagi pukul 5.10 WITA, guru sekumpul menghembuskan nafas terakhir dan berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun di kediamannya sekaligus komplek pengajian sekumpul Martapura. Guru sekumpul meninggal karena komplikasi akibat gagal ginjal. Demikian biografi singkat guru sekumpul ini disampaikan, dikutip dari Wikipedia. Abu Mai Suja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.